Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Seluruh peserta didik khusus kelas 7 belajar di rumah, dan saat ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 siswa baru. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Adik-adik, saat ini pelajaran kita mengenai objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran kita saat ini, pertama, menjelaskan 3 keterampilan proses IPA. Kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari IPA. Saat ini kita akan mengetahui apakah IPA itu. IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Dan saat ini kita akan mengetahui bagaimanakah pengamatan gejala biotik dan abiotik. Pengertian biologi dan cabang biologi. Untuk biologi, biologi itu adalah ilmu mengenai kehidupan. Dan cabang biologi misalnya adalah botani, artinya ilmu yang mempelajari tumbuhan. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari hewan. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme. Anatomi adalah aspek kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Ekologi adalah hubungan makhluk hidup dan alam sekitar. Saat ini, apakah biologi itu sebenarnya? Ilmu biologi adalah ilmu untuk mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejala kehidupannya. Adik-adik, saat ini kita akan mengikuti bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kerja ilmiah. Nah, saat ini adik-adik, kita akan mempelajari dulu apakah itu metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah metode yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dalam ilmu pengetahuan. Adik-adik, kita akan mengetahui apa-apa saja yang termasuk di dalam langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, kita harus menentukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau dugaan atau yang disebut dengan praduga. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan
eksperimen atau melakukan percobaan. Langkah yang keempat adalah observasi atau melakukan pengamatan. Langkah yang kelima yaitu mengumpulkan data. Sedangkan langkah yang terakhir adalah langkah keenam, yaitu menarik kesimpulan. Salah satu contoh di dalam metode ilmiah itu, salah satu contoh yaitu penemuan penyebab penyakit malaria. Seorang ahli yang namanya Charles, dia merawat seorang prajurit yang sakit, yang terserang malaria. Seorang peneliti, seorang perawat namanya Charles merawat seorang yang terjangkit malaria. Di sini kita melihat langkah yang pertama itu. Malaria diduga karena adanya udara kotor atau buruk dari rawa-rawa atau sekitar lingkungan kita. Berikut, Charles ingin membuktikan apakah penyebab yang sesungguhnya. Jadi, untuk langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Jadi, Charles ingin membuktikan apakah sebabnya itu penyakit malaria. Selanjutnya, Charles melakukan percobaan memeriksa sampel darah bagi penderita dengan menggunakan alat, yakni alat mikroskop, di mana untuk meneliti sampel darah di mikroskop terdapat benda-benda kecil pada darah penderita, bahkan penderita. Pada penelitian ini, pada orang-orang yang sehat, dalam darahnya tidak terdapat benda-benda kecil. Di dalam melakukan hipotesis, apa yang terang lakukan untuk melakukan hipotesis? Apakah benda-benda kecil dalam darah penderita penyakit malaria? Atau saat ini Charles melakukan beberapa lagi eksperimen dengan menyuntikkan darah penderita ke orang sehat. Jadi langkah yang berikut adalah orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Jadi dari keenam langkah dalam metode ilmiah ini, yang akan menarik kesimpulan dari 6 langkah itu dari penderita malaria adalah kesimpulannya bahwa bintik kecil dalam darah adalah penyebab penyakit malaria. Kita lanjut. Adik-adik, saat ini kita mengamati atau pengamatan gejala biotik dan abiotik. Apa itu pengamatan gejala biotik dan abiotik? Dimulai dari komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, maupun organisme. Sedangkan komponen abiotik itu adalah terdiri dari air, tanah, udara, cahaya,
suhu, kelembapan, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Di sini kita akan melihat contoh gambar manusia hidup berdampingan dan berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Apa itu gejala abiotik dan biotik? Menurut para siswa, gejala abiotik dan biotik adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup maupun benda tak hidup. Gejala biotik dan abiotik tidak dapat dipisahkan. Kejadian pada komponen biotik akan mempengaruhi pada komponen abiotik. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat untuk gambar yang kedua. Gejala alam biotik meliputi makhluk hidup beserta segala aktivitasnya. Untuk gambar selanjutnya, kita lihat lingkungan abiotik berupa benda-benda mati dan peristiwa-peristiwa yang melibatkannya. Saat ini kita akan melihat contoh-contoh yang terjadi di saat ini. Contoh peristiwa banjir. Peristiwa banjir, apa saja penyebabnya? Penyebabnya adalah penyebab air yang merupakan komponen biotik. Terjadi disebabkan karena apa? Peristiwa banjir ini terjadi disebabkan akibat kurangnya lahan resapan sebagai akibat pengundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan. Dari peristiwa banjir ini, akibatnya akan berpengaruh pada seluruh kehidupan. Adik-adik, mengakhiri akan kegiatan belajar hari ini lewat daring, Ibu akan memberikan tugas tentang mengidentifikasikan komponen-komponen biotik dan komponen-komponen abiotik. Mengidentifikasikan komponen-komponen biotik dan komponen-komponen abiotik. Saat ini, adik-adik, kita akan tutup belajar mengajar kita saat ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam sehat. Shalom.